Bab perkara membatalkan wudu. Babu nawaqidil wudu. Hadis yang pertama nomor 72. An Anas bin Malikin radhiyallahu anhu qol, dari Anas bin Malik radhiyallahu an, ia berkata, kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala ahdihi, pada zaman beliau dulu, yantadziruna al-isya'a, pernah menunggu sholat isya, hatta takhfiqur ru'usuhum, sampai kepala mereka terangguk-angguk. Takhfiqo itu bisa begini Pak, bisa begini, bisa begini, ininya kena ke dagu. Itu takhfiqo ya. Jadi mau terangguk-angguk ataupun diam tapi begini. Ini artinya tidur kan tibranya, tapi sambil duduk. Summa yusallun, kemudian mereka sholat, wala yatawadduun, dan mereka tidak berwudu. Akhrajahu Abu Dawud wa sahahu Daruqutni wa asluhu fi Muslim. Ini dalam mazhab Syafi'i jadi dalil bahwa tidur tidak membatalkan wudu, tapi tidur yang sambil duduk. Karena tidur yang sambil duduk itu tidak mungkin keluar kentut. Sok bapak kalau sedang masuk angin, sedang duduk pengen kentut kan pasti begini punten. Nah gitu ya. Kalau begini nggak mungkin keluar. Nah, itulah. Jadi fikihnya kalau tidurnya ada kemungkinan keluar angin, ya maka menurut mazhab Syafi'i itu batal. Tapi menurut mazhab yang lain, tidur itu tidak membatalkan wudu. Yang membatalkan wudu itu kentutnya. Karena ini kan mazhab Syafi'i menilai tidur sambil duduk tidak batal wudu, bukan tidurnya, tapi karena kentutnya. Dan memastikan apakah ini kentut atau tidak, ini kembali pada teori umum berdasarkan hadis tentunya. Al-yakin la yuzalu bisyak. Yakin itu tidak bisa kalah oleh ragu. Jadi kalau kita yakin sebelum tidur wudu, bangun tidur juga belum kentut, ya, mau langsung sholat, misalkan bapak dari maghrib sampai isya ngagoler, atau bapak datang sholat asar datangnya 2:30, ya, tidur dulu di masjid, lalu pas adzan kemudian bangun, dan lumayan kan tidur siang teh nikmat ya meskipun sebentar. Atau mungkin sholat subuh ya, kayak di sini kan jauh sebelum adzan subuh sudah pada datang, lelah menunggu, berbaring dulu tidur sampai kerek ya. Kerek itu kan berarti tidur ya, mendengkur itu berarti tidur. Nah kalau yakin tidak kentut dan sebetulnya kita dalam keadaan wudu kan, maka tidak perlu wudu lagi, karena tidur itu tidak membatalkan wudu. Kecuali kalau ketika mau sholat, Pak Haji, punten, tadi Pak Haji kentut. Nah itu ya, ada yang ngasih tahu, berarti itu yakin kentut ada, meski jadi kita ragu suci atau tidak, yang pastinya kentut. Ya, ada yang ngasih tahu. Kalau yang tadi kita yakinnya itu sedang suci, cuma ragu sudah kentut atau belum. Ya, yang diragukannya itu kentut, maka yang kita ambil adalah sucinya. Gitu. Mengapa para sahabat sampai menunggu isya begini? Ini bukan dari maghrib ke isya, sudah berkumandang adzan, bahkan sudah qomat. Tiba-tiba ada seorang tamu yang walau alam
Nabi kemudian menyambut orang tersebut dan ngobrol di pinggir masjid. Ini udah qomat dan Nabi ngobrolnya lama. Sahabatnya daek balik geus qomat mau sholat, nabinya ada, masa sholat nabi ada maka menunggu sambil duduk sambil begini ini jadi dalil bahwa kalau imam menilai boleh sholat isya diakhirkan maka itu adalah boleh maaf Wan dicek ada maju di itu di ada jalan tapi itu pakai HP anak hotspot mana HP anak lagi oh itu punten baji jadi boleh ya sholat isya itu diakhirkan dengan keputusan imam, tapi Nabi SAW mengakhirkan sholat isya itu hanya sesekali, tidak dirutinkan. Dan karena ada sebab syar'i, bukan karena ada sebab persib. Soalnya saya kamarana cita ya, te kamar cid isya, cenah usah ada persipan. Di hadis juga isya itu lebih baik diakhirkan. Aduh, aku enak. Sholat isya lebih baik diakhirkan itu kata Nabi seandainya tidak memberatkan umatku. Tapi karena pasti memberatkan maka tidak jadi diakhirkan. Kalaupun diakhirkan itu karena ada satu sebab. Di antara sebabnya ya ini tamu yang mendesak. Kemungkinan besar kata para ulama itu tamu tokoh kepala suku yang konsultasi karena ada kerusuhan di kaumnya. Jadi menuntut penanganan segera. Maka Nabi pun terpaksa menunda dulu sholat isyanya. Kalau saya mengalami bertugas di kapal Dobon Solo, kapal Pelni yang kapasitasnya 5.000 tapi muat 10.000 juga ya. Jadi ketika rame-rame penumpang 10.000 di NTP gitu ya. Nah, itu Pak Ustadz nggak apa-apa sholat isyanya diundur. Kenapa? Kita tanggung nih sebentar lagi mau berlayar. Ya, ini sedang naik barang 10 menit lagi mau berlayar kan berubah arah ya. Kan kiblat tergantung arah. Atau pernah baru berlayar, Pak Ustadz boleh ditunggu sholatnya setengah jam lagi. Kenapa? Sebentar lagi kita akan belok. Masa ketika sholat kudu barelok ya? Kan kiblat mah tetap ya. Kalau kapal belok kan berarti belok ya. Menunggu di jalur lurus nah gitu ya. Ada abdi manu bodoh nah ada laut lega. Tapi ternyata ada jalur-jalurnya ya, kayak pesawat terbang kan ada jalur-jalurnya. Nah itu menunggu kita lurus dulu setengah jam Pak Ustadz, nggak apa-apa silakan ya. Maka diundur sholat isya. Kalau sholat maghrib juga pernah diundur ya. Sholat maghrib diundur jadinya dijama dengan isya. Karena ada sedang safar ya, yang di laut itu pasti sedang safar. Kemudian hadis berikutnya dari Aisyah radhiyallahu anha qalat Ja'at Fatimatu bintu Abi Hubaisyin ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat Ya Rasulullah inni imra'atun ustahadu fala atuhuru. Rasul, saya perempuan yang sedang pendarahan, saya tidak suci. Afa ada sholat, apakah saya boleh sholat? Meninggalkan sholat? Qala, kata Nabi, la, tidak boleh. Innama dzalika irkun, itu kan hanya luka saja. Walaisa bihaidin, bukan haid. Fa idza aqbalat haidatuki,
Kalau sudah datang masa haidmu, fada'is sholah, silakan tinggalkan sholat. Wa idza adbarat, dan jika sudah habis masa haidnya, faghsili ankid dam, cucilah darimu darah. Tsumma sholli, kemudian kamu wajib sholat kembali. Muttafaqun alaih, riwayat Bukhari Muslim, disepakati kesohihannya. Kemudian masih ada sambungan. Walil Bukhari, pada riwayat Bukhari, perintah Nabi itu summa tawaddu'i likulli sholah, kemudian wudu'lah pada setiap kali sholat. Istihadah itu pendarahan yang bukan haid. Bisa karena umumnya luka di dinding rahim, ya, atau luka di saluran pencernaan, bisa karena kecelakaan, bisa karena tidak cocok obat, ya, KB misalkan, pil KB atau suntik KB yang tidak cocok, itu bisa pendarahan. Kemudian bisa juga karena ya ada penyakit dalam, bisa juga karena nifas yang berlebih, ya, jadi lukanya terlalu parah sehingga kemudian nifas berlebih. Saya sebut berlebih karena nifas batas maksimalnya kata Nabi 40 hari. Kalau sudah bersih sebelum 40 hari, halal, ya, istri bapak sudah halal kembali buat bapak. Tapi kalau 40 hari lebih masih pendarahan, maka itu pendarahannya yang disebut dengan istihadah. Bedanya haid dengan istihadah, kalau istihadah pendarahannya memang tidak suci, tapi tetap wajib sholat, wajib saum. Kalau haid mah tidak suci, haram sholat, haram saum. Ini kasusnya Fatimah binti Abi Hubaisy, pendarahannya sampai lama, sebulan, berbulan-bulan. Ini bagaimana? Apakah saya berarti tidak sholat selama berbulan-bulan? Dalam riwayat lain nanti di bab haid, Nabi menjelaskan hitung masa haidnya. Misalkan biasa masa haidnya awal bulan, nah maka berarti selama 7 hari, 6 atau 7 hari, maksimalnya 7 hari, minimalnya 6 hari, kamu haram sholat. Nah nanti masuk minggu kedua, itu sudah wajib sholat kembali, meskipun masih pendarahan. Kalau pendarahan banyak kan susah dicek, ini darah haid atau darah secara umum, karena bercampur. Tapi kalau tidak pendarahan kan ibu-ibu tahu ini darah haid, ini bukan darah haid. Ibu-ibu kan merasakan apakah ini pendarahan karena haid atau pendarahan yang non haid. Ibu-ibu tahu. Kalau ibu-ibu sendiri ragu dan pendarahannya cukup lama, maka dihitung haidnya 7 hari. Sisanya itu kembali wajib sholat. Cuma minimalnya wudu setiap kali sholat. Jadi batal tebatal, contoh maghrib, ya, nanti buat isya harus wudu lagi. Ibu-ibu yang pendarahan dan darahnya harus dibersihkan dulu. Kalaupun kemudian ketika sholat keluar lagi nggak apa-apa, kan itu memang istihadah itu arti asalnya terus mengalir, terus keluar. Sama dengan kita yang pendarahan di sini, ya, luka yang cukup parah, itu kan diperban, ya, dibalut, ya udah kita sholat. Kalau ada darah bersihkan. Kalau yang nggak bisa dibersihkan kan terus pendarahan, ya udah berarti nggak usah dibersihkan. Disesuaikan dengan kemampuan. Dan pilihan wudhu setiap kali sholat ini nanti dibahas dalam bab haid. Ini salah satu pilihan saja. Pilihan lainnya adalah mandi. Mandinya 3 kali. 1 buat duhur dan asar, 2 buat maghrib dan isya, 3 buat sholat subuh. Dan sholat duhur asarnya itu dijamak, tapi jamaknya jamak khusus.
bukan jama takdim ditarik ke duhur atau jama takhir dimundurkan ke asar, bukan. Tapi jama khusus itu sholat duhurnya diakhirkan, sholat asarnya diawalkan. Jadi sholat duhurnya jam 3 pas beres tah pas adan asar teh. Adan asar langsung sholat asar gitu, dan itu dengan mandi. Jadi boleh sholat di 5 waktu normal dengan wudu, tiap kali wudu. Boleh juga 3 waktu sholatnya, karena dijama yang duhur asar maghrib isya, dan di setiap sholat itu mandi ya. Itu pembahasan tentang perempuan yang pendarahan. Ustadz cenah ini mah masih head, saya yakin masih head, udah 10 hari, ya udah nggak apa-apa. Berarti kalau yakin ya itu darah head 10 hari nggak apa-apa. Bahkan kalau 2 minggu pun nggak apa-apa, kalau memang siklusnya ada kan, perempuan yang head itu sampai 2 minggu, asal yakin. Kalau tidak yakin maka sudah, headnya tetapkan 7 hari, sisanya istihadah ya. Jadi wajib sholat. Dan cara bersucinya seperti yang tadi dijelaskan. Kaitannya dengan pembatal wudu, ini menunjukkan berarti istihadah itu membatalkan wudu. Makanya harus wudu setiap kali sholat. Mungkin cukup dulu ya, takut terlalu malam. Barangkali ada pertanyaan tambahan, saya buka kembali. Mangga. Perkawis zaman tadi kan kami kanggo jalan menuju ke Damang repot gitu, biasa Ustaz di jama. Sholat jama itu jangankan bagi yang sakit, bagi yang tidak sakit pun boleh, tapi tidak dirutinkan. Ya, bisa dicek di website atau Ban Institut, jama bagi yang mukim atau yang tidak safar. Nabi SAW, kata Ibnu Abbas, pernah menjama sholat duhur dan asar, juga maghrib dan isya, bukan di Madinah, bukan karena hujan, bukan karena sakit, ya nggak ada sebab apapun. Nabi menjama sholat itu untuk menunjukkan boleh, tapi karena Nabi sesekali, bahkan sekali-kalinya, berarti boleh dilakukan sesekali. Ibnu Abbas yang meriwayatkan hadis itu beliau sengaja. Karena Ibnu Abbas itu guru pesantren, majelisnya paling banyak. Dia ngisi kajian dari sejak ba'da asar, maghrib labas, terus sampai isya, jamaahnya gelisah. Kalau sekarang Pak Kiai, Pak Ajengan, ini kenapa maghrib? Kata Ibnu Abbas, saya lebih tahu, lanjut dulu. Dilabas sampai isya, baru Ibnu Abbas berhenti, kemudian sholat maghrib dan sholat isya di jama', padahal di Makkah. Kata Ibnu Abbas, saya ingin mengajarkan kepada kalian bahwa yang seperti ini boleh, padahal tidak sakit, tidak juga sedang hujan ya. Boleh, tapi sesekali, kalau dirutinkan bid'ah ya, bid'ah. Maka orang yang sakit pun boleh dijama', tapi jama' saja, tidak ada qosor, karena qosor itu hanya untuk yang safar. Yang sakit mau dijama' takdim, mau dijama' takhir, mau jama' khusus kayak tadi, diakhirkan duhurnya, diawalkan asarnya, boleh ya. Biasanya yang sering nanya ke saya, Pak Ustadz cenah abdi nuju hajat, make upna nya kudu dibersihan deui malami gitu, kayak di make up deui lami, bari di jama we salatna kenging teu boleh ya. Dah hajat meureun saumur hirup sekali menikah ya, atau mungkin 2 kali 4 kali gitu ya. Maksud saya nggak mungkin setahun sering lah ya, boleh. Atau kalau begitu mah boleh ketika ada Persib ya di jama', aduh ya Persib deui wae, kan tidak ada rukhsah terkait maksiat.
Kalau hiburan sudah mengganggu sholat, para ulama sepakat maksiat. Ar-rukhos la tunatu bil ma'asi. Nggak boleh dikaitkan dengan maksiat, karena rukhsah itu hanya terkait ibadah fisabilillah. Ya, jadi jangan dikait-kaitkan dengan itu. Ya, begitu mungkin. Enggak. Ada lagi? Cukup? Oh ada, mengapa Ji? Sepatu dan kaos kakinya. Ya, pokoknya area bagian atas kaki sampai 2 mata kaki. Catatannya kalau sepatunya dan sampai 2 mata kaki tertutup. Kalau hanya sepatu nggak pakai kaos kaki, 2 mata kakinya nggak tertutup, harus dilepas. Ya, nggak boleh diusap bagian atas sepatunya karena 2 mata kakinya tidak tertutup. Ya. Ada lagi? Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dalam gerakan sholat, Pak Ustaz, kadang-kadang sudah mau mendahului imam bukan? Makmum mendahului imam itu jelas salah. Bahkan tidak sah sholatnya. Sholat berjamaahnya tidak sah, dan berarti dia tidak sholat, harus mengulangi lagi. Ya, apalagi kan punten dinahdiyin mah harus jelas nih niatnya apa. Makmum, kalau makmum ya makmum, nggak bisa jadi munfarid kan? Ya, harus jelas. Tapi kata para ulama termasuk juga memperlambat. Imam sudah sujud, ini berdiri baru sujud, sama. Kenapa? Innama ju'ilal imam liyutamma bih. Imam itu harus diikuti. Ya, jadi diikuti, jangan terlalu cepat, jangan terlalu lambat, kecuali ketika ada kedaruratan imamna gancang teuing. Ya, itu kalau kita nggak bisa mengejarnya, memisahkan diri saja. Atau imam terlalu lama, bapak dikejar kereta misalkan, ya, atau pesawat, mundur saja, tinggalkan. Jangan kemudian gerakannya lebih cepat dari imam, nggak boleh. Ya. Tapi kalau menyamai imam itu memang maksud imam harus diikuti itu ada dua pendapat. Diikuti itu contoh Allahu Akbar, baru imam Allahu Akbar. Ada juga yang baru Allah, makmum langsung Allah. Jadi makmum mengikuti itu berbarengan. Ya. Dan kalau saya pribadi lebih cenderung pada mengikuti itu tunggu imam beres. Karena di hadis yang lain wala tukabbiru hatta yukabbirul imam. Jangan dulu takbir sampai imam selesai takbir. Gitu. Jadi tunggu dulu. Allahu Akbar, sujud, baru kita gerak. Allahu Akbar. Jangan mendahului, jangan membelakangi, ya. Dan jangan menyamai. Meski menyamai ini ada yang membolehkan, tapi bagi saya ini makruh. Karena kalau menyamai kumamun imamna ngarang heula, ya. Nyeri tuur, ya. Bapak udah keburu sujud, jadi mendahului, ya. Oca imam nasalah buat nyeri tuur, nya mata koge jangan menyamai, tunggu dulu imam selesai, itu lebih aman, ya. Begitu Pak Haji. Berarti jadi batal Ustaz ya? Iya. Kalau mendahului batal. Soalnya Ustaz menyamai resikonya ketika salam. Iya. Salam gitu, imam di sini, si makmum sudah ke sana. Itu berarti mendahului Ustaz. Itu yang tadi saya sebut makruh, ya. Jadi kalaupun ada berpendapat begitu makruh, ya. Imam salam terakhir dulu, juga mendahului. Iya. Ada di saya remaja yang begitu. Saya kalau salam, kemana? Gitu. Saya baru salam ke kiri, dia udah ke belakang. Nah, gitu. Ya itu nggak boleh.
deka mana? Atau sebelum sholat saya ingatkan, awasnya tomilaan. Sekarang alhamdulillah udah agak disiplin, tapi kadang nyapunten rada malawung budak teh, sering mendahului begitu. Cete imam karege salam geus ka tukang, itu nggak boleh ya. Jadi tidak sah sholatnya harus diulangi, karena batal berjamaahnya. Batal berjamaah berarti diulangi, kan niatnya udah berjamaah, ya bukan munfarid, kan nggak bisa mengubah niat. Mangga Pak Haji. Di dalam surat yang sir, terutama waktu membaca Al-Fatihah, kalau kita ketinggalan karena keburu imamnya sudah rukuk, kita selesaikan dulu membaca Al-Fatihahnya atau mengikuti imam rukuk. Kalau imam keburu ruku, kita belum selesai Al-Fatihah, apakah selesaikan dulu Al-Fatihahnya atau tidak? Kalau itu di rakaat yang pertama tidak diselesaikan pun tidak apa-apa, asal keburu ruku. Tapi di rakaat kedua ketiga harus begitu. Jadi kalau terkejar ruku yang pertama kita, itu hadisnya umum. Siapa yang sampai ruku imam maka sudah dihitung satu rakaat, ya. Tapi ruku imam yang pertama. Kalau rakaat kedua, ketiga mah Al-Fatihahnya harus diselesaikan dulu. Dan imam yang terlalu cepat Al-Fatihahnya ini harus segera dibahas di DKM. Ya. Kalau ternyata kedua DKM berarti harus ada musyawarah luar biasa. Iya, soalnya ini mengganggu sholat, Pak. Mengganggu sholat. Sholat itu nomor satu. Kita jangan kalah sholat kita gara-gara ketua DKM. Ya. Ustaz, musyawarah atau cukup diingatkan gitu, Ustaz? Iya, maksud saya begitulah. Biasanya Pak Haji hese diingatkan deh, karena sudah karakter. Ya. Di masjid saya yang dulu ada yang begitu. Saya lapor aja ke bapak saya. Pak, tong pakai nyasok kayak orang omongan, jadi imam-imam deh. Udah diingatkan, udah karakternya begitu, cepat gitu, ya. Kalau ada juga masjid yang lain, ya, itu mah kalau imam itu maju malah lundur, bikin jamaah lagi gitu, karena bandel, nggak bisa. Saya pun kalau sholat di masjid itu imamnya beliau, misah, karena tidak akan maslahat buat sholat kita, capek. Ya. Jadi kalau karena imamnya seperti itu, udah itu imam gak layak jadi imam. Itu ayat Al-Fatihah namanya, karena ada standarnya ya Al-Fatihah. Ya. Ada standar minimal. Ya. Kayak gancang-gancang ting, itu tidak sah sholatnya. Kecuali tadi rakaat yang pertama kali kita datang, apalagi kita masbuk misalkan ya, datangnya pas menjelang imam ruku, kita baru juga bismillahirrahmanirrahim, imam sudah ruku. Tapi kalau di rakaat pertama boleh Al-Fatihahnya dilewat, kita ikut ruku imam itu sudah dapat satu rakaat. Tapi nanti di rakaat berikutnya Al-Fatihahnya harus tuntas, begitu. Nanti kita bahas di hadis-hadis tentang sholat berjamaah, insyaallah kalau ada umur Pak ya. Amin. Ya, mangga. Kencing yang tidak tuntas bersih tentu membatalkan wudu dan pakaiannya harus dilepas. Ya, disinilah maka kita harus bawa sarung ya, atau kalau di masjid kan ada sarung. Jadi lepas, pinjam sarung di masjid. Dan kalau itu terjadi baru rakaat pertama batuk, nah jol ngecelak, ya, maka itu sholatnya harus dibatalkan. Oh, fasilitas kencing. Oh, kencing itu setahu saya di dalil-dalil tidak ada dalil
lebih baik jongkok, lebih baik berdiri, nggak ada. Ya, kalau sholat ada lebih baik berdiri. Ya, kalau duduk setengahnya, itu pun sholat sunat. Kalau sholat wajib mah harus berdiri. Tapi kalau kencing, ada banyak dalil Nabi kencing sambil berdiri. Ya, dan kalau ditanya mana yang lebih utama, hemat saya tergantung amannya. Saya pribadi lebih sambil berdiri. Kenapa? Kalau sambil jongkok mudah tercipratnya. Ya. Tapi kalau sambil berdiri lebih aman. Kalau memang lebih nyaman sambil jongkok silakan. Nah, kalau kemudian di kita nggak ada fasilitas sambil jongkok, ya Bapak mau sambil jongkok tinggal dimusyawarahkan di DKM. Ya. Atau saya pribadi Pak, kalaupun ada tempat urinoir ya yang sambil berdiri, saya nggak pernah pakai itu, tunggu saja yang toilet yang ditutup, karena nanti syarat kencing itu harus di tempat tertutup, bukan hanya buang air besar. Ya, jadi kalau boleh saya usul Pak Haji, ini toilet yang di sini yang laki-laki urinoirnya pakai sekat, ya tiap itunya pakai sekat. Kalau bisa ditutup belakangnya. Kalau di Masjid Al Furqon, di masjid cabang saya di situ Aksan, saya usul begitu, maka urinoir itu pakai sekat dan pakai pintu. Itu tetap tertutup. Ya. Itu nanti mau jongkok, mau berdiri silahkan. Ya. Kalau boleh saya usul begitu. Kurang jelas Pak Haji. Tapi Pak Haji, untuk menuntaskan kencing itu di hadisnya punten satu diurut, dipijat penis, yang kedua dehem. Enggak ada syarat harus berdiri atau jongkok. Jadi Imam Syafi'i di dalam kitab Al-Um, agar kencing kita tuntas itu dipijit 3 kali penisnya, yang kedua dehem, agar tuntas. Insya Allah mau berdiri mau jongkok asal dituntaskan saja kencingnya. Begitu Pak Haji. Ya. Mangga. Kalau kita dengar sholat di rakaat yang kedua, Al-Fatihah sudah selesai. Itu gimana dapat 1 rakaatnya? Sah nggak? Bagi yang menyusul imam, hitungan 1 rakaatnya itu ruku. Ya, jadi selama Pak Haji keburu ruku berbareng dengan imam, itu dihitung 1 rakaat yang itu. Tapi nanti rakaat berikutnya Al-Fatihahnya wajib. Ya, jadi khusus untuk yang rakaat pertama Pak Haji sampai dengan imam itu cukup hitungnya ruku. Jadi nggak usah ditambah terakhir rakaat, nggak usah. Iya, kalau rakaat pertamanya keburu ruku, nggak usah. Nggak usah ada bahasa atau nanti kurang. Kalau ditambah jadi lebih. Ya, gitu. Jadi kalau mau pakai logika ya pakai logika lagi. Ya. Kita kembali ke dalil. Saya tidak menutup mata ada yang berpendapat, satu yang saya tahu Abu Hurairah saja yang mengatakan yang masbuk pun harus Al-Fatihah. Tapi Al-Fatihah versi Abu Hurairah mah Al-Fatihah dia baca sendiri. Misalkan imam sudah baca Qul ya ayyuhal kafirun atau tadi saya baca Al-Hadid, ya, maka Pak Haji baca aja sendiri Al-Fatihah. Nah itu Abu Hurairah begitu, harus memaksakan baca Al-Fatihah. Boleh imam sedang baca surat-surat, makmum baca Al-Fatihah boleh. Karena yang wajib itu mendengarkan Al-Fatihah. Kalau surat-surat mah nggak wajib, maka makmum baca Al-Fatihah gitu. Tapi itu setahu saya hanya Abu Hurairah saja. Sisanya ulama jumhur ya 4 mazhab sepakat selama makmum masih mampu mengejar ruku dengan imam itu dihitung 1 rakaat. Catatannya di rakaat pertama saja. Atau rakaat pertama bagi makmum yang masbuk. Kalau tadi Pak Haji kan nanya rakaat kedua. Nah, berarti bagi makmum rakaat 1 itu. Ya. Dan nanti
Kalau tadi kasusnya Pak Haji berarti tinggal ditambah 1 rakaat. Kecuali pas datang sudah i'tidal. Nah, itu berarti tidak dihitung rakaat yang itu. Ya. Nanti ada hadis-hadisnya di bab salat berjamaah. Ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.